Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini. Ada yang tidak masuk hari ini? Tidak ada, alhamdulillah. Nah, untuk hari ini sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita pakai yel-yel dulu ya. SMP Anur. Bisa. Santri Anur. Bisa. Alhamdulillah, luar biasa. Ya. Ya. Untuk mulai pelajaran di siang hari ini, marilah kita berdoa dulu. Siapa yang mimpin doa untuk ketua kelas? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina ma yanfa'una Rabbana alanna qulubana Terima kasih, berdoa selesai. Untuk hari ini kita mempelajari sistem pernafasan manusia, yakni sistem pernafasan perut dan dada. Sebelum kita mempelajari materi hari ini, kita flashback dulu ya ke materi sebelumnya, yakni materi materi minggu kemarin, yaitu sistem organ, sel, jaringan, organ, dan sistem organ. Ada yang tahu? Ini gambar apa ini? Telur. Telur adalah? Satunya? Paru-paru. Satunya lagi? Paru-paru dan jantung? Contoh dari? Ya. Yang itu? Selanjutnya? Sistem organ. Ya, di mana sistem organ yang kita pelajari adalah sistem pernafasan. Ya. Oh ya, organ dan sistem organ itu fungsinya untuk apa? Untuk mengatur pernafasan. Ya. Sel adalah apa tadi sel? Unit terkecil dari bagian makhluk hidup. Kalau jaringan? Nah, sekarang kita melanjutkan pembahasan kali ini, yaitu di sistem pernafasan. Nah, tolong ada yang mau membacakan pelajaran hari ini, tujuannya untuk apa? Ada yang mau? Ya, Mbak Naila? memahami dan menganalisis hubungan antara struktur dan fungsi organ pada sistem pernafasan manusia. Nah, jadi kalian harus bisa memahami apa sih struktur sistem pernafasan dan bagian-bagian dari sistem pernafasan. Ya, ada yang tahu bagian-bagian dari sistem pernafasan itu ada apa aja? Hidung, faring, trakea, korpus, dan paru-paru. Itu adalah bagian dari sistem pernafasan. Terus fungsinya untuk apa? Untuk bernapas. Kita bernapas membutuhkan apa? Oksigen. Rumusnya apa oksigen? O2 ya. Oksigen adalah O2. Selanjutnya, setelah kalian mempelajari bagaimana sistem pernafasan tersebut, saya akan memberikan kalian yaitu tes tulis. Yang kedua, keterampilan diskusi dan presentasi dalam bentuk kelompok kecil ya. Terus kalian harus bisa bertanggung jawab hasil diskusinya bagaimana, toleransinya bagaimana, disiplinnya bagaimana, toleransi, kejujuran juga sama ya.
Bagaimana kalian mengkolaborasikan kepada teman-teman kalian itu bagaimana? Ya. Terus ada yang tahu nggak manfaat dari sistem pernafasan itu seperti apa? Tolong dibacakan. Manfaatnya dari sistem pernafasan itu apa aja? Mbak Bilkis. Memahami organ apa saja yang berperan untuk proses pengambilan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida. Memahami mekanisme masuknya oksigen dan keluarnya karbon dioksida ke tubuh. Nah, jadi kalian harus bisa memahami ya bagaimana mekanisme masuknya oksigen dan karbon dioksida dari tubuh kalian, tubuh kita ya. Next selanjutnya yaitu Mbak Arinda, tolong apa manfaatnya? Memahami berbagai macam penyakit pada sistem pernafasan dan cara mencegahnya. Nah, kita kan tahu ya, dalam sistem pernafasan itu ada suatu penyakit ya. Bagaimana cara kita mencegahnya? Misalnya di hidung ya, itu ada bulu-bulu rambut atau namanya mukos ya, atau silia. Itu untuk menyaring bakteri atau debu yang masuk dalam hidung. Nah, itu cara mencegah penyakit yang masuk dalam sistem pernafasan. Kita mulai materi ya. Kita bikin apa? Mengolah pikiran atau memanaskan pikiran dulu ya, pakai ice breaking ya. Ya, jadi kalau saya bilang clap, kalian tepuk tangan. Kalau saya bilang boom, kalian tepuk bangku atau tepuk meja. Kalau saya bilang pen, langsung ambil. Sebelumnya di setiap meja kan ada 3, ada yang 2 ya, gitu. Pulpennya cuma 1 ya, pulpennya cuma 1. Jadi 3 anak pulpennya cuma 1 ya, pulpennya cuma 1 semuanya. Nanti yang mendapatkan pulpen yang terakhir sendiri, saya akan mendapatkan, kalian akan mendapatkan hadiah dari saya langsung ya. Ya. Siap semuanya? Siap. Ya. Ya, konsentrasi ya. Berdiri semuanya. Ayo. Konsentrasi. Ya. Dah? Dah. Tolong konsentrasi. Kita coba dulu ya sebelumnya ya. Ya. Clap. Konsentrasi. Kalau saya bilang clap, kalian tepuk tangan. Kalau saya bilang boom, kalian tepuk meja. Oke? Dah? Clap. Boom. Boom. Clap. Boom. Clap. Sudah, tadi sudah konsentrasi semuanya ya. Kita mulai sekarang ya. Boom. Clap. Boom. Clap. Pen. Yang mendapatkan pulpen angkat tangan. Yang lain yang mendapat pulpen silakan ngumpul di meja ini semuanya, 2 ini. Ayo. Yang ini pindah. Yang belum mendapatkan pindah dulu sementara, gabung di meja yang lain. Yang mendapatkan pulpen silakan. 2 bangku ini ya. 2 meja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada sekitar 10 anak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Oke. Pulpennya 1, 2, 3, 4. Hanya 4. Hanya 4. Kurang ke sini. Ayo. Ya. 1 meja 3 anak. Ayo sini. Ya. Sini. Ya. Dah. Taruh tengah-tengah pulpennya. Taruh tengah-tengah. Ya. Taruh tengah-tengah.
Udah siap? Clap. Boom. Clap. Boom. Clap. Boom. 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 Clap. Boom. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Silakan pindah ke meja sini. Ayo, silakan meja sini. Yuk, tarik. Yuk. Yang lainnya boleh duduk. Yang mendapatkan pulpen, silakan pindah ke meja sini. Yuk. Ya, tinggal berapa anak? Tinggal berapa? Satu, dua, cuma dua bangku ya. Ya, satu, dua, cuma 3 pulpen ya. Oke, dengarkan ya. 3 pulpen di tengah. 4 apa 3? 4 ya, 2-2 ya. Oke, dengarkan. Ya. Boom. Clap. Boom. Boom. Clap. Boom. Clap. Boom boom. Konsentrasi. Konsentrasi. Boom. Clap. Boom. Clap. Boom. Clap. Boom. Clap clap. Kita ulang lagi ya di sini ya. Yo. Boom. Clap. Boom. Boom. 1, 2, 3. 4 ya, silakan maju ke depan. Yo, maju ke depan. Maju ke depan. Ayo, kira-kira siapa yang lainnya duduk? Kira-kira siapa ini ya? Kira-kira siapa ya? Kira-kira siapa ya? Yuk. Dengarkan, konsentrasi dengan baik ya. Boom boom. Clap clap. Clap clap. Boom boom. Clap clap. Boom. Clap. Boom. Clap. Boom. Yo. Sudah, tinggal 2. 1. Yuk. Ya. Duduk. Duduk. Ya. Boom boom. Clap clap. Clap clap. Clap clap. Clap clap. Boom boom. Clap. Boom. Clap. Boom. Hore, kita tepuk tangan. Jadi pemenangnya adalah Mbak Saidah. Kira-kira hadiahnya berapa ya? Kira-kira berapa ya? Ini hadiahnya. Ya, dah kita tepuk tangan semuanya. Ya, oke. Kita lanjutkan ke materi ya. Kan kalian sudah pemanasan ya. Kita lanjut ke materinya ya. Next ya. Di sini saya memiliki video ya. Tolong simak dengan baik ya. Nanti saya akan mengasih pertanyaan ya ke sampean semuanya ya. Jadi apa yang ada dalam video ini nanti saya tanyakan ke kalian ya. Tolong simak dengan baik ya. Perhatikan ya.
Sudah? Nah, jadi dalam video ini ya, seorang qori tersebut ya menggunakan pernafasan apa? Ada yang bisa nggak meniru gaya qori tersebut? Ya. Kenapa tidak bisa? Karena perlu latihan. Ya, kalian harus perlu latihan. Kira-kira bagaimana proses pernafasan barusan? Panjang apa pendek? Suara panjang. Ya. Bagaimana kalian bisa proses pernafasan dengan panjang ini? Menggunakan pernafasan perut. Kalian ya. Kalian tulis jawabannya di buku tulis masing-masing ya. Ya. Ya, sama tulis jawabannya ya. Nanti kalian akan tahu jawaban dari dalam video ini ya. Itu. Selanjutnya kalian akan saya bentuk kelompok kecil ya. Setelah itu kalian sudah saya bentuk kelompok, langsung pindah ke kelompoknya masing-masing. Yang kelompok ganjil sebelah kiri saya, genap sebelah kanan saya. Silakan sesuai namanya di atas. Ya. Lima itu kenapa begitu? Ya. Silakan ya, sesuai dengan kelompoknya ya, sesuai dengan kelompoknya ya. Sesuai dengan kelompoknya ya. Ayo, silakan duduk. Ya, sesuai dengan kelompoknya. Ya. Ayo. Ya. Sudah? Ya. Jadi nanti saya akan menunjukkan langkah-langkah ya. Tolong ketua kelas dibagikan ini langkah-langkah mau mengerjakan ya. Langkah-langkah yang harus dikerjakan tolong bagikan ya. Satu persatu sesuai kelompoknya ya. Ya. Tolong. Ya. Jadi terus silakan Mbak, ini dibagikan juga ya per kelompok ya. PKSA
sama buku paketnya? Sudah dapat semuanya? Ada yang belum dapat? Ya. Sudah semuanya? Nah, jadi langkah pertama kalian mengisi nama kelompok masing-masing ya. Di lembar awasan tolong diisi nama kelompoknya masing-masing ya. Sudah selesai nama kelompoknya masing-masing? Ya, setelah itu ya di situ ada pertanyaan dan gambar, tolong diisi ya. Kira-kira ada yang nggak paham nggak? Kalau tidak paham, tanyakan ya. Ada yang tidak paham? Ya. Kalau sudah sampai langkah kelima, nanti bilang ya. Mulai langkah pertama, kedua, ketiga, keempat. Dan kalau sudah sampai langkah kelima, kalian bilang ya. Ada yang perlu ditanyakan? Mbak, minta tolong Mbak, ambilkan. Ya. Jadi kalau sudah sampai langkah kelima, tolong kalian bilang ya. Nanti saya akan melanjutkan PowerPoint-nya ya. Kalau ada yang tidak bisa, kalian tanyakan ya, biar kalian paham ya.
Ya. Jadi ini samain gabungkan ya antara misalnya bronkus itu fungsinya untuk apa? Tuh, ya. Udah selesai semuanya? Belum ya? Gimana? Kelompok 7 sudah? Ada kesulitan kelompok 7? Tidak. Kalau ada kesulitan bilang ya. Untuk kelompok 6 ada kesulitan? Tidak. Kalau ada kesulitan bilang ya. Untuk kelompok 5 ada kesulitan enggak? Tidak. Kalau ada kesulitan dibilang Ya. ini kelompok 1 dan 2 ada kesulitan enggak? Tidak. Kalau ada kesulitan kelompok 2 bilang ya. Sudah ada yang nyampe langkah kelima?
Oh, gini, langkah kedua itu tuliskan rumusan masalah yang sampean hadapi gitu. Misalnya kayak gini. Apa yang dimaksud dengan proses pernafasan? Gitu. Terus bagaimana pernafasan tersebut terjadi? Ada dua faktor, yaitu faktor itu ya. Ada dua cara, yaitu pernafasan melalui perut dan bernafas melalui dada, gitu ya. Tuh. Nah, kayak gitu contohnya. Kalau sudah sampai tahap ke langkah kelima, nanti sampean bilang ya. Di situ juga ada proses hipotesis. Ya. Hipotesis adalah dugaan sementara itu loh. Dari masalah ini yang kalian hadapi di sini apa masalahnya? Ya. Terus sampean juga harus bisa mencari jawaban dari pertanyaan tersebut yang langkah nomor 2 itu ya, dugaan sementara. Tuh.
Beratnya lurus. Ada yang sudah sampai langkah kelima? Rumusan masalah itu kalian cari masalah yang sama hadapi di di proses pernafasan ini. Tuh. Maksudnya gini, membuat pertanyaan dan jawabannya sendiri.
Itu, ya, itu. Untuk yang ini membuat pertanyaan sendiri dan membuat jawaban sendiri, ya. Nah, ini sama. Kalau sudah nyampe langkah kelima, nanti saya tunjukkan video, ya, dan kalian harus bisa membedakan yang mana proses pernafasan dengan perut dan proses pernafasan dengan dada, itu ya. Yang langkah kelima jawabannya. Jawaban nanti langkah kelimanya. Pernafasan perut, pernafasan dada. Nah, ada yang tidak paham? Kalau tidak paham, kalian tanyakan ya. Sudah nyampe langkah kelima? Sudah? Sudah. Kalau gitu, ya, kita lanjutkan ya. Langkah berikutnya. Nah, di sini saya memiliki video, ya. Di situ akan membahas tentang proses pernafasan perut dan proses pernafasan dada. Tapi sebelum materi, sebelum video itu ada seorang, yaitu wartawan atau reporter, ya. Kira-kira reporter tersebut menggunakan pernafasan apa? Kok bisa cepat tersebut? Hah? Kok bisa cepat? Cara nadanya cepat, pernafasan cepat, ya. Sebelum kalian mengetahui jawabannya, saya akan putarkan ya videonya. Tolong didengarkan ya. Jadi kalian bayangkan penyanyi atas bisa kuat menyanyikan lagu berjam-jam, atau presenter itu juga membawakan acaranya dengan waktu yang cukup panjang. Kalau orang biasa pasti udah bosan banget tuh. Nah, bagaimana sih caranya supaya menjadi teknik pernapasan yang panjang? Di video ini kita akan sama-sama mempelajari mekanisme pernapasan pada tubuh manusia, terdiri dari pernapasan dada dan pernapasan perut. Ayo kita sama-sama belajar. Pada saat kita bernapas, terjadi dua proses pada tubuh kita, yaitu saat udara pernapasan masuk dan saat udara pernapasan keluar. Saat udara pernapasan masuk dikenal dengan nama inspirasi, dan sebaliknya saat udara pernapasan keluar dikenal dengan nama ekspirasi. Jangan tertukar ya, in kalau dalam bahasa Inggris
artinya masuk. Jadi inspirasi saat udara masuk. Dan dalam bahasa Inggris ada tuh kata exit yang artinya keluar. Jadi ekspirasi saat udara keluar. Kita akan mempelajari mekanisme atau cara pernapasan saat inspirasi dan saat ekspirasi. Tapi sebelumnya adik-adik harus mengenal dulu ada dua jenis pernapasan, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Perbedaannya adalah pada pernapasan dada, bagian otot yang bekerja adalah otot antar tulang rusuk. Ingat ya, di dada kita ada tulang rusuk. Saat kita menarik napas, tulang rusuk akan naik atau terangkat. Nah, kalau kita mengeluarkan napas, tulang rusuk akan menurun. Lain lagi dengan pernapasan perut, bagian otot yang bekerja adalah otot diafragma. Diafragma terletak di bagian perut, tepatnya di bawah paru-paru kita. Saat kita menarik nafas, rasakan bagian perut akan sedikit mengucil. Sebaliknya, saat kita mengeluarkan nafas, perut akan kembali ke posisi normal. Nah, kembali lagi ke mekanisme pernapasan. Kita akan menggunakan mekanisme pernapasan dada dan perut baik saat inspirasi maupun ekspirasi. Yang pertama, mekanisme inspirasi pernapasan dada dimulai dari otot antar tulang rusuk berkontraksi atau terangkat. Diikuti rongga dada membesar, paru-paru pun ikut mengembang. Selanjutnya, tekanan udara yang ada dalam paru-paru menjadi mengecil, sehingga udara luar akan masuk. Selanjutnya, mekanisme ekspirasi pernapasan dada. Tahapannya tinggal kembalikan dari inspirasi pernapasan dada saja ya. Dimulai dari otot antar tulang rusuk berrelaksasi atau menurun, rongga dada mengecil, paru-paru mengepis atau mengecil, tekanan udara dalam paru-paru menjadi membesar, sehingga udara akan keluar. Sekarang kita akan beralih ke mekanisme pernapasan perut. Untuk mekanisme inspirasi pernapasan perut, urutannya antara lain otot diafragma berkontraksi atau mendatar, rongga dada membesar, paru-paru mengembang, tekanan udara dalam paru-paru mengecil, sehingga udara masuk. Sebaliknya, urutan mekanisme ekspirasi pernapasan perut yaitu otot diafragma berrelaksasi atau melengkung, rongga dada mengecil, paru-paru mengecil, tekanan udara dalam paru-paru membesar, sehingga udara keluar. Nah, jadi untuk mempermudah, ini saja ya. Kalau pernapasan dada yang dipakai adalah otot antar tulang rusuk, sedangkan kalau pernapasan perut yang dipakai otot diafragma. Nah, untuk inspirasi akan terjadi kontraksi, sedangkan ekspirasi terjadi relaksasi. Kalau untuk tekanan selalu kebalikannya ya. Kalau paru-parunya membesar, artinya tekanannya mengecil. Sedangkan saat paru-parunya mengecil, maka tekanannya membesar. Itu kata kuncinya ya, jangan sampai lupa. Untuk membuktikan salah satu mekanisme pernapasan kita, bisa menggunakan percobaan sebagai berikut. Ini adalah salah satu percobaan untuk membuat model paru-paru. Alat dan bahan yang digunakan cukup sederhana ya, yang baik-baik. Ada sedotan, galon, kemudian bisa menggunakan botol plastik, gunting. Nah, perhatikan baik-baik ya. Nah, model percobaan yang sudah jadi seperti ini. Untuk bagian bawah yang dibentuk oleh balon, kita ibaratkan sebagai diafragma kita. Kemudian dua-dua balon yang ada di dalam kita ibaratkan sebagai paru-paru kita, paru kanan dan paru kiri. Dan sedotannya yang berbentuk seperti butir terbalik adalah cabang dalam tenggorokan. Langkah percobaannya cukup sederhana kok. Kita bisa lakukan seperti ini, tarik, lepas, dan seterusnya. Pada saat balon di bagian bawah ditarik, ternyata balon yang ada di dalam akan mengembang. Artinya pada saat diafragma kita berkontraksi, akan membuat paru-paru kita mengembang. Dan sebaliknya pada saat diafragma kita berrelaksasi, maka akan membuat paru-paru kita mengembang.
pernapasan ini berkaitan dengan pernapasan perut ya, karena berkaitan dengan kontraksi dan relaksasinya otot diafragma. Sekarang kita jawab yuk pertanyaan di awal. Kenapa penyanyi dan presenter bisa kuat berjam-jam mengeluarkan suaranya? Ternyata mereka menggunakan pernapasan perut, bukan pernapasan dada ya. Karena penggunaan pernapasan perut dapat memperpanjang nafas kita, jadi tidak akan bosan. Untuk bisa menggunakan pernapasan perut, tentunya perlu latihan rutin ya. Demikian pembahasan materi untuk video kali ini ya, semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa like ya adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalian sudah paham ya bagaimana mekanisme pernafasan perut dan pernafasan dada barusan? Setelah itu kalian kerjakan yang langkah kelima, yaitu proses pernafasan perut dan proses pernafasan dada ya. Sudah? Oh iya, saya akan menanyakan. Menurut kalian, ya, lebih baik yang mana? Bernafas dengan menggunakan mulut atau bernafas dengan menggunakan hidung? Kira-kira apa alasannya? Karena tidak membuat saya merasa capek selama itu dan menjadi sering terjadi. Coba Mbak Intan yang menjelaskan. Karena kalau lewat mulut Sambil berdiri nggak apa-apa Mbak? Ya. karena kalau lewat mulut kalian membawa banyak karbon dioksida dan oksigen ketika sampai di alveolus, kalian tidak dapat menukar karbon yang kalian bawa dengan oksigen yang ada di sana. Dan di mana oksigen dan siap mengenal oksigen bisa yang lain. Jadi kalau kita bernafas dengan menggunakan mulut, kita banyak sekali mengandung karbon dioksida ya daripada oksigen. Terus kalau kita menggunakan pernafasan hidung itu lebih baik karena di dalam hidung itu ada namanya bulu-bulu hidung dan silia, yaitu fungsinya untuk menyaring udara yang masuk ya atau menyaring debu-debu yang masuk dalam hidung, sistem pernafasan. Ada lagi ya, kira-kira kalau kalian makan, kenapa tidak boleh sambil berbicara? Kira-kira kenapa?
Karena mungkin ada yang bisa membantu menjawab, Mbak Vira, coba berdiri. Karena kita makan bicara, maka materi akan ditutup oleh episiotomis sehingga makanan tidak masuk ke dalam saluran pernapasan. Jadi bila kita makan bicara, berarti itu masih harus dari dalam kita selalu bergerak antara. Nah, jadi kalau kita makan sambil berbicara, kutub laring sama faring itu akan terbuka. Jadi makanan itu akan tersendak, ya. Tuh. Jadi kira-kira enak apa enggak kalau kita makan sambil berbicara itu? Enak kan? Nah. Selanjutnya kita session presentasi ya. Tiap kelompok. Sudah? Coba selanjutnya yaitu kalian ada yang berani maju nggak mendiskusikan hasil kerja kelompok kalian? Ya. Ya. Maju dulu nggak apa-apa. Atau berdiri di tempat aja ya. Sambil memperkenalkan namanya. Ya. Ayo. Ya, perkenalan. Ya. Enggak, cuma misalnya jawaban nomor 1 C gitu ya. Hasil dari diskusi kalian tuh sampean cuma singkat mempresentasikan ya. 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 Tuh. Ya. Sambil perkenalan ya. Ya. Perkenalkan, nama saya Mas Tiga, saya perwakilan dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya dengan kelompok saya. Nomor 1 B, nomor 2 D, nomor 3 E, nomor 4 G, nomor 5 C, nomor 6 F, nomor 7 A, nomor 8 9 C, nomor 8 H. Sekian dari presentasi saya. Saya ucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Mungkin ada yang bisa menanggapi atau ada jawaban yang berbeda dari kelompok lain? Silakan. Ada enggak? Yang selanjutnya, silakan. Perkenalkan, nama saya Nadia Bunga Putri, perwakilan dari kelompok 2 akan menerangkan bahwa nama-nama organ berikut. A ditunjukkan oleh gambar itu: B vari, C lari, D trakea, E bronkus, F paru-paru, G diafragma. Lalu gambar berikut adalah nomor 1 bronkus, 2 alveolus, dan dikelilingi oleh papilla. Sekian, terima kasih. Ya, mungkin ada tanggapan dari kelompok lain atau jawaban yang berbeda mengenai gambar-gambar tersebut. Ya, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Nisa. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya. Kenapa pada saat memang tidak diperlukan sambil berbicara karena Ada yang bisa menanggapi dari Mbak Vira? Silakan ditanggapi. Ya, perkenalkan dulu. kita membawa banyak waktu dan kita sampai sudah ada sama kita waktu yang harus
Nah, jadi untuk tahap-tahap proses pernafasan itu alhamdulillah semuanya sudah paham dan mengerti. Coba dilihat ya, yang di langkah pertama di situ kan ada perenang, gambar perenang dan gambar orang yang lagi menutup hidung. Kira-kira kalian tahu nggak apa perbedaan dari perenang sama menutup hidung tersebut? Ya, jadi perkelompoknya sudah selesai ya, presentasinya sudah selesai ya. Nah, jadi saya akan menyimpulkan ya, mulai dari langkah ketiga. Tolong disimak dengan baik ya. Pertama, hidung, yaitu fungsinya yaitu merupakan organ pernafasan pertama yang menjadi saluran masuknya udara ya, khususnya oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh ya, untuk dimana di dalam hidung itu ada rambut, fungsinya untuk menyaring debu dan kotoran yang masuk dalam hidung ketika proses udara masuk yang dihirup ya. Selanjutnya paru-paru, yaitu organ pernafasan yang terletak di rongga dada yang terdiri dari dua bagian, yaitu bagian kanan besar, bagian yang lebih besar itu bagian kiri ya. Fungsinya sebagai tempat pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida. Tolong dicocokkan ya jawabannya ya. Yang selanjutnya bronkus, yaitu percabangan dua kanan dan kiri, fungsinya untuk meneruskan perjalanan udara yang masuk ke paru-paru ya. Jadi jawabannya E ya. Yang faring, yaitu jawabannya A, adalah organ pernafasan di belakang rongga hidung dan mulut. Fungsinya untuk apa? Sebagai jalur masuknya udara dan makanan. Yang laring itu jawabannya G ya. Terdapat pita suara yang fungsinya untuk menghasilkan suara. Trakea itu jawabannya F. Sebagai terletak di leher, yaitu di rongga dada atau torak, fungsinya untuk meneruskan ya perjalanan udara ke paru-paru dan menyaring benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernafasan. Selanjutnya alveolus, yaitu bentuknya seperti gelembung-gelembung atau bola yang meliputi pembuluh darah. Fungsinya untuk apa? Untuk mempermudah darah di dalam kapiler untuk mengikat oksigen. Selanjutnya epiglotis, yaitu jaringan berupa kutub yang fungsinya untuk menutup batang tenggorokan ketika kita menelan agar makanan dan udara atau cairan tidak masuk ke saluran pernafasan. Dari sini sudah paham ya? Selanjutnya ya, di video tadi ya, langkah kelima yaitu pernafasan. Saya simpulkan ya, pernafasan tadi ada berapa? Yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Di mana yang paling umum ya dilakukan orang adalah saat melakukan pernafasan dada ya.
di mana pernafasan dada ini ya masuknya udara ya melalui rongga dada, paru-paru, kemudian ya udara masuk, oksigen di bawah dan karbon dioksida di bawah melalui otot-otot dan rusuk tulang dada ya. Selanjutnya pernafasan perut ya, yaitu pernafasan yang digunakan adalah otot perut dan otot diafragma ya, dimana saat kita melakukan pernafasan perut, perutnya itu akan menggelembung ya, kayak katak ya, menggelembung besar ya, itu ya, terlihat menggelembung ya, dimana saat mengambil nafas otot diafragma akan terletak di bawah paru-paru. Dari sini ada yang tidak paham? Ya, ya. Selanjutnya yang keenam, kenapa ketika kita bernafas tidak boleh sambil makan? Ya, kenapa ayo? Kenapa? Jadi kesimpulannya gini, ketika makan sambil berbicara, ya, nanti akan khawatir saluran tersebut akan bingung. Maka masuk yang mana? Antara saluran pernafasan atau saluran pencernaan ya. Bahayanya jika makanan tersebut masuk ke dalam saluran pernafasan, nanti akan tersendak. Ya? Sudah paham semuanya? Itulah ya. Untuk materi selanjutnya yaitu kita bahas minggu depan ya. Dari sini kita akhiri untuk materi hari ini. Terima kasih semuanya. Sebelum kita tutup dengan salam, tolong kita tutup dengan doa ya. Doa akan dipimpin oleh Ibu Ketua Kelas. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka jami'a ma tatubu ilaina Terima kasih, sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.